Baik, yang pertama ada pengertian komunikasi yang efektif. Jadi, komunikasi yang efektif adalah proses di mana penyampaian pesan secara jelas, tepat, dan mudah dipahami, sehingga terciptanya kesamaan pemahaman antara pemberi dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif juga dapat meminimalkan kesalahpahaman dan konflik, serta membantu membangun hubungan dan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada strategi yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama membangun komunikasi dua arah, yang kedua menggunakan pendekatan empati, yang ketiga menyampaikan pesan secara jelas dan tidak multitafsir, yang keempat mengendalikan emosi ketika terjadi perdebatan pendapat, yang kelima menggunakan komunikasi asertif, dan yang keenam memberikan umpan balik yang membangun dan bertujuan menciptakan hubungan kerjasama yang sehat dan meningkatkan efektivitas kerjasama. Kemudian ada pengertian teknik manajemen konflik dalam menciptakan kerjasama. Jadi, manajemen konflik adalah proses mengelola perbedaan pendapat agar konflik itu tidak merusak hubungan kerja, melainkan menjadi sarana memperbaiki kualitas organisasi. Selanjutnya ada teknik manajemen konflik, yaitu yang pertama ada kolaborasi. Jadi kita harus bisa mencari solusi untuk menguntungkan semua pihak. Dan yang kedua ada kompromi. Jadi masing-masing pihak harus bisa mengurangi tuntutan demi mencapai kesepakatan. Yang ketiga ada akomodasi, yaitu mengutamakan hubungan baik dengan bersedia mengalah. Yang keempat ada kompetisi, yaitu mempertahankan keputusan secara tegas pada situasi tertentu. Yang kelima yaitu ada penghindaran. Jadi, memberikan waktu untuk meredakan konflik sebelum diselamatkan. Kemudian ada beberapa pendekatan tambahan. Yang pertama yaitu ada negosiasi, yang kedua ada mediasi, dan yang ketiga ada arbitrase. Kemudian ada peran kepemimpinan dalam mengelola individu yang sulit. Jadi, kepemimpinan berfungsi sebagai yang pertama, pengaruh tujuan organisasi, yang kedua, pengelola konflik dalam tim, yang ketiga, pembentuk budaya kerja yang positif, dan yang keempat, sebagai motivator bagi anggota organisasi. Kemudian ada upaya yang perlu dilakukan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama yaitu menciptakan komunikasi yang terbuka. Jadi, sebagai seorang pemimpin harus bisa membuka ruang komunikasi yang jujur dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu mengelola konflik secara objektif. Jadi, sebagai seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan masalah secara adil dan fokus pada solusi. Yang ketiga yaitu menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat yaitu melakukan coaching dan mentoring. Jadi sebagai seorang pemimpin juga harus bisa membimbing anggota tim agar kemampuan mereka itu berkembang. Kemudian yang kelima yaitu menjadi teladan bagi anggota tim. Jadi sebagai seorang pemimpin memberikan contoh, sikap dan perilaku yang baik. Kemudian ada dampak kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan anggota. Jadi, anggota tim lebih percaya dan nyaman saat bekerja sama dengan seorang pemimpin. Yang kedua yaitu meminimalkan konflik. Jadi, masalah dapat diselesaikan dengan baik sehingga perselisihan berkurang. Kemudian yang ketiga yaitu memperkuat kerjasama tim. Jadi, anggota tim lebih kompak dan mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kerjasama antar tim. Yang pertama yaitu komunikasi yang berkualitas, yang memudahkan koordinasi dan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua yaitu kepercayaan antar anggota, membuat anggota merasa aman, nyaman saat bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu kesamaan tujuan, yaitu menyatukan arah kerja agar fokus pada target yang sama. Yang keempat yaitu kepemimpinan yang suportif untuk mendorong partisipasi dan tanggung jawab antar anggota.
Kemudian selanjutnya ada pengembangan kompetensi, yaitu meningkatkan kemampuan tim melalui pelatihan. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi untuk mempermudah komunikasi kerjasama secara efisien. Kemudian ada pentingnya evaluasi. Jadi evaluasi itu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan, kelemahan, atau masalah yang muncul dalam kerjasama. Jadi melalui evaluasi, penyebab masalah dapat diketahui sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dan langkah perbaikan yang berkelanjutan, sehingga kesalahan yang sama jadi tidak terulang dan kualitas kerjasama dapat terus meningkat. Oh my God! Selanjutnya ada beberapa langkah evaluasi yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi hambatan dalam tim. Jadi, menemukan masalah yang menghambat dalam kerja tim. Yang kedua yaitu mengukur kinerja. Jadi, menilai hasil kerja berdasarkan indikator yang jelas. Nah, yang ketiga ada menganalisis akar masalah. Harus mencari penyebab utama dari hambatan yang terjadi. Yang keempat yaitu menentukan strategi perbaikan. Jadi harus menyusun solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kelima yaitu melaksanakan tindakan korektif, yaitu menerapkan perbaikan yang telah direncanakan. Selanjutnya ada evaluasi berkala, yaitu mengecek kembali hasil secara rutin agar perbaikan tetap efektif. Kemudian ada solusi berkelanjutan, yaitu yang pertama memperbaiki pola komunikasi. Jadi membuat komunikasi lebih jelas lagi, terbuka dan efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan koordinasi, yaitu menyelaraskan tugas agar kerja tim lebih teratur dan tidak tumpang tindih. Yang ketiga yaitu mengembangkan kualitas SDM, yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan anggota melalui pelatihan dan pengalaman. Kemudian ada membentuk budaya organisasi yang sehat. Jadi menciptakan lingkungan kerja yang positif, saling menghargai, dan produktif. Jadi kesimpulannya yaitu komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam menghadapi individu yang sulit, karena dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan memperlancar interaksi. Kemudian, konflik dalam tim adalah suatu hal yang wajar, namun dapat dikelola dengan teknik manajemen konflik yang tepat agar tidak mengganggu kerjasama. Dan selain itu, kepemimpinan yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas serta hubungan antar anggota tim. Jadi, kerjasama tim yang baik juga dibangun melalui komunikasi yang lancar dan adanya kepercayaan serta kesamaan tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan sangat diperlukan agar organisasi dapat terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas kerja dari waktu ke waktu.